Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Saputra dengan NIM 4012211031 dari Program Peminatan Hukum Pidana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang dilema hukum dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS dengan dosen pengampu Ibu Ave Agave Kristina Sitomorang SHMH. Teman-teman, kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya mengambil judul ini karena kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini semakin marak. Seperti yang kita ketahui, dari perkembangan zaman, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini semakin hari semakin meningkat. Ini kemudian belum ada penelitian khusus tentang bagaimana membahas dilema hukum di antara kedua perundang-undangan ini. Nah, penelitian ini penting bagi saya karena mengapa? Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban. Karena pada dasarnya data menyampaikan pada Komnas Perempuan mencatat 1,791 kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO sepanjang tahun 2024 dengan mayoritas berupa kekerasan seksual berbasis elektronik. Angka ini meningkat 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk profil mengapa terjadi KSBE di ranah Bangka Belitung khususnya, ini terjadi korban terbanyak pada rentan usia 18 sampai 25 tahun. Itu berada di angka 57%. Disusul oleh anak-anak di bawah 18 tahun itu 26%. Ini data dilansir oleh liputangan.com. Kemudian pelaku KSBE ini apa? Jadi pelaku KSBE ini adalah pacar atau mantan pacar. Dan tindakan yang umum dilaporkan meliputi sekstorion, revenge porno, serta penyebaran konten intim tanpa izin. Nah, jadi menurut saya dari judul yang saya ambil ini sangat memberikan dampak yang positif terhadap penegakan hukum. Karena secara yang kita ketahui banyak sekali kasus-kasus pada dasarnya di tahun 2024 terjadi kasus seperti ini. Itu terjadi di Jakarta yang dimana ada seorang lelaki mantan pacar yang menyebarluaskan video intim dari pacarnya tersebut. Ketika ditelusuri, maka kasus tersebut masuk di perundang-undangan ITE. Tapi kasus tersebut masuk juga di undang-undang TPKS. Nah, maka dari itu judul saya ini sangat relevan untuk kita para generasi milenial untuk lebih waspada terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik. Kemudian next. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini atau di dalam penelitian saya. Jadi yang pertama ini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu tentang kemajuan teknologi memicu munculnya kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Kemudian banyak kasus KSBE terjadi di media sosial. Kemudian tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS. Kemudian perlindungan hukum bagi korban KSBE masih belum optimal. Kemudian itu diperlukan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban. Nah, yang artinya pada penelitian saya kali ini merujuk pada bagaimana KSBE ini mengatur tentang kekerasan seksual berbasis elektronik ini harus mendapatkan perlindungan terhadap korban. Next. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang sebagaimana telah saya uraikan di bagian latar belakang, di sini saya merumuskan beberapa poin permasalahan yang akan saya angkat di dalam proposal saya kali ini. Ya, pada poin yang pertama ini mengatur bagaimana KSBE dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS. Kemudian apa bentuk dilema hukum yang muncul akibat perbedaan keduanya. Kemudian bagaimana harmonisasi hukum untuk menyelesaikan dilema tersebut. Kemudian pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian saya.
Nah, tujuan penelitian saya ini ada 3 poin yang saya angkat. 3 poin besarnya itu, yang pertama menjelaskan pengaturan KSBI dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS, karena banyak sekali kasus yang kita perlu ketahui kasus tersebut apakah masuk di Undang-Undang ITE atau Undang-Undang TPKS. Kemudian yang kedua, mengungkap dilema hukum antara kedua undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, itu memberikan solusi harmonisasi hukum agar penegak hukum lebih efektif. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Nah, di manfaat penelitian kali ini saya merumuskan ada dua aspek poin. Yang pertama dari segi teoritis, yang kedua dari segi praktis. Segi teoritis itu apa? Jadi pada segi teoritis ini itu artinya menambah literatur akademik dalam kajian hukum pidana dan perlindungan digital. Kemudian yang kedua itu pada poin praktis. Poin praktis itu maksudnya menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus KSBE. Kemudian yang selanjutnya, tinjauan teori. Nah, tinjauan teori ini ada beberapa teori yang saya ambil. Yang pertama ada teori hukum positif, yang kedua ada teori hukum konflik norma, kemudian ada asas lex specialis derogat legi generali, kemudian yang keempat teori perlindungan hukum. Nah, untuk di beberapa kerangka teori tersebut saya telah merangkum beberapa bagian. Ini seperti teori hukum positif. Ini teori hukum positif ini maksudnya adanya perbandingan antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS sebagai hukum tertulis yang berlaku. Kemudian di teori hukum norma ini menjelaskan tumpang tindih dua undang-undang dalam satu perkara. Kemudian asas lex specialis derogat legi generali itu artinya Undang-Undang TPKS sebagai aturan khusus yang bisa mendahului Undang-Undang ITE. Kemudian ada teori perlindungan hukum yang artinya mengukur efektivitas perlindungan korban oleh hukum. Kemudian selanjutnya pada penelitian saya kali ini saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis serta pendekatan studi kasus. Kemudian yang selanjutnya ini mengenai sumber dan teknik analisis data. Pada sumber analisis data ini saya menggunakan beberapa cara atau teknik, yaitu menggunakan data primer, data sekunder, reduksi data, dan menarikkan kesimpulan. Pada dasarnya di sini saya menggunakan teknik wawancara, kemudian wawancara dengan aparat hukum, LSM, dan praktisi. Untuk tekniknya atau cara melakukannya, ini saya akan menggunakan wawancara semi struktural dan studi dokumentasi. Nah, kemudian masuk ke slide yang selanjutnya, ini mengenai orisinalitas dari penelitian saya. Pada dasarnya, pada penelitian saya kali ini belum ada yang mengkaji tentang bagaimana dilema hukum terhadap suatu kasus. Tapi saya mengambil beberapa sumber dari skripsi terdahulu untuk membantu dari proposal penelitian saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kata penutup, demikian presentasi proposal ini saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dan bagi pemerintah atau penegakan hukum. Mari teman-teman kita jaga keluarga, saudara, dan orang terdekat kita dari kekerasan kejahatan berbasis elektronik. Karena sudah sepantasnya kita sebagai mahasiswa hukum untuk membantu meringankan, untuk membantu memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat bagaimana penegakan hukum itu diterapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibilang saya.